Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan Ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Kepada Rahma Aulia dipersilakan. Baiklah, izin kepada Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran ini, Ibu akan mengambil absensi terlebih dahulu. Serada Devi? Hadir, Bu. Aziza? Hadir, Bu. Rahma Aulia? Hadir, Bu. Baik, Ibu rasa semuanya hadir ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari jaringan tumbuhan. Karena kita masih dalam pandemi, makanya kita belajar melalui Zoom meeting ini. Dan media yang akan Ibu gunakan yaitu dalam bentuk PPT. Bagaimana Ananda, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, materi kita hari ini yaitu jaringan tumbuhan. Nah, untuk jaringan tumbuhan ini, nanti kita akan membahas yaitu jaringan tumbuhan ini terbagi menjadi dua, jaringan meristem, jaringan dewasa, dan nanti jaringan tumbuhan ini kita juga mempelajari totipotensinya. Namun pada hari ini kita hanya membahas dua submateri saja, yaitu menjelaskan pengertian jaringan tumbuhan, mengkarakteristikkan jenis-jenis jaringan tumbuhan. Nah, untuk yang pertama, jaringan tumbuhan itu merupakan sekumpulan sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Kemudian histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jaringan, sedangkan pada tumbuhan ini jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, kita akan membahas satu-satu terlebih dahulu, yaitu kita membahas jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan sekelompok sel yang tetap berada dalam fase pembelahan. Berdasarkan posisinya itu dalam tubuh, jaringan meristem ini dibedakan menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Nah, selanjutnya meristem apikal. Meristem apikal ini terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral, serta ujung akar. Yang kedua yaitu meristem interkalar, yaitu terdapat di antara jaringan dewasa, contohnya pada pangkal ruas tumbuhan atau bagian dari famili rumput-rumputan. Yang ketiga yaitu meristem lateral, itu terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya itu adalah kambium gabus. Nah, ini adalah contoh gambar di mana meristem apikal itu terletak di ujung pucuk, di ujung pucuk utama dan di ujung pucuk lateral. Yang kedua itu adalah meristem interkalar. Meristem interkalar ini terletak di antara jaringan dewasa. Ananda bisa lihat kan gambar di layarnya? Gambarnya jelas kan, Ananda?
Apakah Ananda semua masih ada di Zoom? Jelas, Masih, Bu. Bu. Oke. Kemudian meristem lateral itu terletak sejajar dengan permukaan organ tempat dia itu ditemukan. Nah, berdasarkan asal-usulnya, meristem itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Di mana meristem primer ini merupakan sel-selnya itu berkembang dari sel embrionik. Nah, ini disebut juga dengan meristem apikal. Yang kedua itu adalah meristem sekunder. Nah, sel-selnya itu berkembang dari jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi. Contoh meristem sekunder ini adalah Cambium gabus. Yang kedua yaitu kita membahas tentang jaringan dewasa. Tadi kan jaringan tumbuhan itu ada dua. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Sifat dari jaringan dewasa ini yaitu tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Jadi jaringan dewasa ini tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak dirinya. Yang kedua, ukurannya itu relatif besar. Dan yang ketiga itu mempunyai vakuola yang besar. Kemudian sel-selnya itu kadang-kadang itu telah mati. Ada sel-selnya itu yang mati dan ada juga yang masih hidup sel-selnya. Kemudian selnya itu telah mengalami penebalan. Kemudian di antara sel-selnya itu dijumpai ruang antar sel. Nah, yang pertama dari jaringan dewasa tadi itu ada beberapa. Yang pertama itu jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini merupakan lapisan sel yang berada paling luar, yaitu pada permukaan organ primer tumbuhan, yaitu seperti akar, batang, daun, dan bunga dan buah. Fungsi dari jaringan epidermis ini yaitu untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Coba diulangi, Rahma Aulia, fungsi dari jaringan epidermis ini apa tadi? Rahma Aulia? Sepertinya. Untuk melindungi bagian dalam tumbuhan, Bu. Ya, benar. Untuk melindungi bagian dalam tumbuhan. Nah, jaringan dewasa tadi itu kan tersusun dari jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis sudah kita bahas tadi. Yang kedua, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penyongkong, dan jaringan sekretori. Yang kedua itu adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini disebut juga dengan jaringan dasar, di mana yaitu suatu jaringan yang berdinding selulosa tipis dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi, serta berdinding selulosa tipis. Nah, untuk fungsi jaringan dasar ini, yaitu sebagai tempat fotosintesis, sebagai cadangan makanan, dan pengisi tubuh dari tumbuhan tersebut. Penguat. Jaringan penguat ini merupakan jaringan yang menguatkan tumbuhan. Kemudian jaringan penguat ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, kita bahas satu-satu. Jaringan kolenkim ini terdiri dari sel-sel hidup yang mengalami penebalan selulosa. Jaringan ini terletak pada bagian terluar batang dan urat daun. Fungsi dari jaringan kolenkim ini yaitu sebagai penyokong dan memperkuat organ. Nah, yang kedua itu jaringan sklerenkim. Nah, terdiri dari sel-sel yang bersifat mati dan dinding selnya itu mengalami penebalan. Sklerenkim ini ada dua jenis, yaitu berbentuk fiber dan sklerida. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini yaitu terdiri dari, Sarada Devi, jaringan pengangkut itu terdiri dari apa? Sarada Devi, jaringan pengangkut. Terdiri dari silem dan floem, Bu. Ya, terdiri dari silem dan floem.
Kemudian jaringan silem ini terdapat pada bagian kayu tanaman dan fungsinya itu untuk menyalurkan air dari akar menuju bagian atas tanaman. Sedangkan untuk floem itu terdapat pada bagian kulit kayu, yaitu berfungsi untuk menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi fungsinya itu berbeda antara silem dan floem, di mana silem itu untuk menyalurkan air dari akar menuju bagian atas tanaman, sedangkan floem itu untuk menyalurkan hasil dari fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Nah, karena waktu kita singkat, materi kita hanya sampai di sini. Untuk tugasnya minggu depan, silakan Ananda kerjakan LKPD yang telah Ibu share di grup, kemudian dijawab dan dikumpulkan di grup WA juga sebelum proses pembelajaran minggu depan itu berlangsung. Jadi sebelum kita mulai belajar, Ananda sudah men-share tugasnya di grup. Mengerti Ananda? Ngerti, Bu. Oke. Baiklah, sekian untuk hari ini. Silakan Ananda kerjakan LKPD-nya dan jangan lupa jaga kesehatan dan baca-baca juga materi untuk minggu depannya, yaitu sambungan dari jaringan tumbuhan ini, yaitu tentang totipotensi dari jaringan tumbuhan. Jadi Ananda baca-baca dulu materi tentang totipotensi ini. Nanti minggu depan nanti Ibu bertanya, kalian sudah paham. Bisa dimengerti Ananda? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup ya Zoom-nya. Iya, Bu.